Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah metode pengembangan kognitif. Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang metode pembelajaran saintifik. Ya, tentunya kalian pernah mendengar apa itu metode pembelajaran saintifik. Nah, kita akan melihat, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang metode pembelajaran saintifik. Tentunya kalian pernah mendengar tentang metode pembelajaran saintifik, ya. Nah, metode pembelajaran saintifik ini memang biasanya akan digunakan di dalam pembelajaran berbasis sains, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa anak-anak usia dini itu mereka akan senang dengan aktivitas yang bersinggungan dengan sains, ya, apalagi sesuatu yang ada model-model percobaan seperti itu ataupun eksperimen. Nah, aktivitas sains ini membuat anak usia dini untuk terangsang atau terstimulasi di dalam mendapatkan informasi, ya, yang harus ataupun yang baru yang harus mereka pahami berdasarkan pengalaman secara langsung yang ia dapatkan sehari-hari. Ya, jadi di dalam model pembelajaran saintifik ini nanti kita akan melihat bahwa anak-anak akan lebih terstimulasi ketika mereka bersinggungan langsung dengan pengalaman. Nah, salah satu ya metode pembelajaran yang dapat digunakan dan yang sering kali digunakan adalah pembelajaran saintifik. Nah, metode pembelajaran saintifik ini juga digunakan di dalam pembelajaran bagi anak usia dini, bahkan di dalam implementasi K13 seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya ya definisinya di dalam pembelajaran saintifik ini bahwa metode pembelajaran saintifik adalah pendekatan di dalam pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik. Jadi anak-anak itu harus berperan secara aktif ya di dalam berbagai kegiatan ataupun aktivitas yang memungkinkan ya mereka menjadi aktif di dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan dan membangun jejaring di dalam proses kognitif mereka tentunya. Sehingga pembelajaran saintifik ini memang punya 5 prinsip ya bahwa anak-anak itu harus aktif di dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan setiap pengalaman belajar mereka. Nah, kalau kita lihat bahwa pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan saintifik ini akan membangun cara berpikir mereka, cara berpikir anak usia dini atau cara berpikir pembelajar, ya, agar mereka memiliki kemampuan bernalar, ya, kemampuan berpikir yang diperoleh melalui proses mengamati sampai pada mengkomunikasikan kembali, ya, dari hasil pemikiran mereka itu menurut Dirjen PAUD, ya. Nah, penerapan di dalam pendekatan saintifik ini melibatkan siswa secara aktif untuk turut ya aktif dan kreatif di dalam melakukan aktivitas belajar. Nah, kalau kita misalnya mengajak mereka bereksperimen gitu ya, membuat jembatan warna dan lain sebagainya, ya kita libatkan mereka mulai dari menyiapkan gelasnya, mencampur warna ya. Misalnya kita mau pakai tisu gitu ya, lalu kita ajak mereka untuk melipat tisu, menaruh tisu, lalu kita masukkan tisunya dan kita minta mereka mulai dari mengamati seperti itu. Lalu mereka akan bertanya kok bisa seperti itu gitu ya. Mereka mencoba bereksperimen sampai mereka bisa mengkomunikasikan kembali ataupun menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya jembatan warna tersebut ya. Nah, pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapat pengalaman belajar melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi ataupun mencoba ya bereksperimen dan mengasosiasikan serta mengkomunikasikan. Ya, ada seorang tokoh ya tentang kemampuan kognitif, tentang proses perkembangan kognitif yaitu Piaget ya tahun 72 dia mengatakan bahwa anak itu seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri ya. Anak itu diharapkan dia mampu bereksperimen. Kenapa? Karena kalau kita lihat anak-anak usia dini ini kan memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar di dalam diri mereka. Nah, maka dari itu guru dan orang tua perlu mewadahi rasa ingin tahu yang begitu besar ini
sehingga ya anak-anak ini bisa memiliki media, bisa memiliki cara bahan gitu ya yang tepat yang bisa membantu mereka di dalam menyalurkan rasa ingin tahu mereka dan membuat mereka menjadi mampu di dalam membangun pemahaman di dalam diri mereka seperti itu ya sehingga mereka bisa menemukan pemahaman itu sendiri atau konsep itu sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Nah, karakteristik pembelajaran saintifik itu yang pertama adalah berpusat pada anak tentunya karena tadi kita melihat bahwa anak itu harus berperan aktif ya. Nah, anak akan lebih aktif bereksplorasi ya dan guru menjadi seorang fasilitator ya. Seorang fasilitator itu berarti dia memfasilitasi anak-anak itu bereksplorasi. Kita sediakan berbagai gitu ya bahan, kita sediakan berbagai macam media ya yang bisa mereka gunakan untuk bereksperimen nantinya. Ada balon, ada tepung, ada air, gitu, ada warna dan lain sebagainya itu bisa kita siapkan. Pada pembelajaran berpusat pada anak gitu ya, seorang pendidik menempatkan perhatiannya lebih kepada keterlibatan ya. Jadi seberapa banyak anak itu terlibat, seberapa banyak inisiatif yang dikeluarkan oleh anak dan bagaimana interaksi sosial mereka. Sehingga diharapkan ya materi pembelajaran, apa yang informasi yang ingin kita sampaikan kepada mereka itu lebih tepat tersampaikan karena apa adanya juga interaksi sosial. Jadi ada kondisi di mana mereka harus mengkomunikasikan juga nantinya sehingga bisa saling bertukar informasi. Nah, yang kedua adalah melibatkan keterampilan proses sains ya. Nah, di mana keterampilan proses sains ini akan mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalarnya secara hipotetik ya. Begini, kalau kita melihat anak-anak yang suka melakukan eksperimen, berarti kan ada sesuatu yang mereka ingin ketahui di sana. Kalau misalnya ada gelas, ada air, ada warna, lalu ada tisu, apakah air ini akan berpindah dan berjalan? Nah, itu kan sebuah hipotesis yang akan mereka temukan jawabannya berdasarkan eksperimen ataupun percobaan gitu ya. Maka kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan bagaimana mereka bisa mengamati ya, lalu bagaimana mereka bisa mencoba, mengasosiasikan dan nantinya mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka dapatkan dari proses eksperimen ataupun percobaan tersebut ya, dan itu akan menjadi sebuah core, sebuah inti dari materi pembelajaran ya. Jadi biarkan mereka menemukan sendiri inti dari apa yang akan mereka dan harus mereka pelajari dari sebuah percobaan dan proses aktivitas belajar hari itu. Nah, libatkan proses-proses kognitif. Nah, tentunya ya, karena ini kita bicara tentang metode pengembangan kognitif juga, bahwa proses di dalam kognitif mereka, kemampuan mereka berpikir, bernalar, itu kita dorong, ya, kita paksakan, kita istilahnya kita motivasi mereka untuk benar-benar mereka itu bisa berpikir kritis di dalam identifikasi. Jadi, ayo anak-anak coba kalian perhatikan, ya, kalian perhatikan pohon ini, kalian perhatikan gelas ini, kalian perhatikan apa yang akan mereka coba. Lalu setelah mereka memperhatikan, maka mereka akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka dan mereka akan bertanya. Nah, ya, ketika mereka bertanya, mereka akan mencoba lagi, mereka akan mengasosiasikan dan mereka akan mengkomunikasikan. Nah, mengidentifikasi gitu ya, memahami dan memecahkan masalah. Nah, anak akan berusaha untuk dapat mengaplikasikan substansi dari materi yang telah diberikan oleh guru. Jadi, ketika mereka berpikir kritis, ya, ketika mereka benar-benar mengembangkan rasa ingin tahu mereka, maka mereka akan terus termotivasi untuk mencoba kembali dan mencoba kembali sampai mereka berhasil di dalam melakukan sebuah percobaan ya. Bisa jadi perlu proses namanya trial and error. Loh, kenapa kok ini nggak berhasil ya? Salahnya di mana? Seperti itu. Apa yang perlu diperbaiki? Ya, mengembangkan karakter anak. Nah, pendekatan saintifik ini diharapkan dapat mengembangkan karakter anak yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah putus asa. Karena apa?
di dalam proses percobaan pasti ada trial and error ya, ada kegagalan dicoba kembali, ada gagal dicoba kembali, seperti itu. Karena karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini adalah menekankan kepada sikap spiritual dan sikap moral, ya. Jadi mereka tidak mudah putus asa, lebih menghargai, gitu ya, satu sama lain, seperti itu. Nah, materi berbasis pada fakta. Jadi ketika di dalam pembelajaran saintifik, maka kita harus asosiasikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga akan lebih mudah mereka memahami, akan lebih mudah mereka menganalogikan, ya, melogikakan, bernalar untuk apa yang mereka pahami. Seperti itu, membangun konsep itu akan lebih mudah ketika ada fakta empiris, gitu ya, ketika ada contoh di dalam kondisi kehidupan sehari-hari, ya. Nah, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan menarik. Jadi, karakteristik yang terakhir ini memang ketika kita mengemas pembelajaran, ya, berbasis saintifik tentunya, itu kita harus kemas secara sederhana, secara menarik, ya. Nggak usah sesuatu yang istilahnya itu terlalu memiliki bobot yang berat, gitu ya, yang terlalu berat, tetapi sesuatu yang sederhana saja, balon diterbangkan, kapas ditiup bisa terbang, gitu ya. Kenapa? Karena memang kapas ini ringan, seperti itu, ya. Nah, disampaikan secara sederhana dan disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Ya, maka kita harus paham dulu, anak usia 4-5 tahun itu dia harus bisa memahami apa, ya, karakteristiknya bagaimana, sehingga kita bisa sesuaikan serta dibuat semenarik mungkin sehingga anak itu diharapkan mudah ataupun lebih mudah di dalam memahami. Ya, misalnya mudahnya aja kita mau mengajarkan mereka kapas itu bisa ditiup dan bisa terbang. Nah, tapi kan di awal gitu ya, kita nggak bisa langsung anak-anak ini ya ada kapas ini bisa terbang dan enggak. Tetapi kita persepsi lagi gitu ya, kita explore lagi di awal. Kembangkan rasa ingin tahu mereka, ajak mereka untuk berpikir kritis ya, sehingga mereka mau mengamati menjadi lebih mendalam, seperti itu. Nah, komponen pembelajaran saintifik menurut Dyers ya ada 5 hal, yaitu mulai dari observing, questioning, ya, experimenting, associating, dan communicating. Ya, mengamati, menanya, melakukan ataupun mencoba, ya, eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, ini adalah komponen di dalam berpikir saintifik sebenarnya, gitu ya, menurut Dyers. Nah, kita lihat satu persatu, mulai dari observing ataupun mengamati. Ya, anak-anak itu akan senang sekali ketika kita ajak mereka di dalam mengamati sebuah objek, ya, sebuah peristiwa, sebuah benda, ya, sebuah kejadian, itu mereka akan sangat senang sekali. Ataupun benda hidup tertentu, gitu ya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, kegiatan mengamati ini atau observasi ini adalah kegiatan yang mendorong mereka untuk menunjukkan keingintahuan mereka. Jadi mengembangkan berpikir kritis itu juga bisa dengan melakukan pengamatan. Jadi dari pengamatan ini mereka akan lebih tahu, lebih ingin tahu gitu ya. Dan kesungguhan serta ketelitian ketika mengamati berbagai objek, benda hidup maupun benda mati ya, buku cerita, gambar, lingkungan, seperti itu. Nah, mengamati ini berarti menggunakan semua sensorik mereka, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pengecap. Ya, jadi mengamati itu tidak terbatas pada penglihatan, tetapi semua panca indera itu digunakan ya untuk memperoleh dan menyerap informasi. Nah, semakin banyak panca indera yang digunakan di dalam mengamati, maka akan semakin banyak informasi yang mereka serap ya di dalam proses kognitif mereka. Nah, ini hubungannya tadi dengan materi sebelumnya ya, pemrosesan informasi seperti itu. Jadi misalnya kita ajak mereka mengamati tadi jeruk gitu ya. Kalau kita mau saintifik ya diamati buah jeruknya, diamati dulu ya, kita coba lihat warnanya apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kesempatan diajak outdoor learning,
Nah, seperti yang digambar itu ya, ya ajak mereka mengamati tanaman-tanaman di sekitar, mengamati rumput, misalnya ada tanaman misalnya budidaya sawit, kangkung, dan lain sebagainya, ya kita ajak mereka untuk mengamati. Seperti itu. Apa bedanya ya misalnya antara sawit dan kangkung, seperti itu. Oh, sawit daunnya lebih lebar, seperti itu. Ya, itu akan memberikan informasi yang jauh lebih bermakna karena mereka langsung mengamati, mereka bersinggungan secara langsung dan punya pengalaman. Ya, seperti itu. Jadi tidak hanya secara abstrak. Nah, di konkret ya. Yang kedua adalah menanya atau questioning. Nah, peserta didik ini harus setelah tadi dia mengamati diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, kadangkala memang harus kita pancing ya mereka untuk bertanya. Tadi siapa yang sudah lihat tanamannya? Saya, misalnya seperti itu. Tadi warnanya apa ya? Tuh, hijau Bu Guru. Bu Guru tadi aku lihat ada yang warna kuning loh daunnya itu kenapa ya? Tuh, atau warna coklat. Oh, itu adalah daun yang sudah kering, Nak. Seperti itu ya. Jadi eh, dari rasa ingin tahu ketika dia sudah menyimak, ketika dia sudah mengobservasi secara konkret benda tadi, maka diharapkan dia akan ingin memahami lebih mendalam. Nah, setiap konsep, setiap benda, setiap peristiwa yang telah mereka alami dan mereka amati, ya, sehingga mereka akan bertanya untuk menggali informasi lebih mendalam. Yang ketiga adalah percobaan, ya. Anak-anak, sekarang kita mau mencoba loh untuk menanam. Menanam apa? Kita mau mencoba menanam sawi ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses percobaan, di mana memang anak-anak kita akan bersinggungan langsung dengan bendanya. Ya, kegiatan eksperimen ini dilakukan untuk menyelidiki suatu fenomena sebagai salah satu upaya untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi, nanti kalian akan mengamati ya, apakah sawi ini akan bertumbuh lebih besar, dan lebih besar lagi. Nah, kegiatan belajar ini akan dilakukan Bu Guru dengan meminta peserta didik untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber informasi. Nah, kalau anak usia dini kita ajak mereka untuk menanam lalu mengamati. Lalu nanti mereka bisa istilahnya digambar gitu ya, lalu mereka cerita kembali seperti itu. Dan jangan salah gitu ya, percobaan tadi sudah saya katakan bisa jadi ada gagalnya. Maka ketika mengalami kegagalan itu berarti kita harus katakan bahwa itu ada hal-hal yang biasa gitu ya, trial and error. Nah, anak harus pandai-pandai diajak untuk mengolah emosinya. Kan kadang-kala ada anak yang merasa gagal lalu dia tidak mau mencoba kembali, maka kita harus motivasi kembali sehingga mereka senang untuk mengulang dan mengulang gitu ya. Karena misalnya konsep mereka ini sambil bermain gitu ya, dengan cara bermain dengan cara yang berbeda dari konsep pembelajaran secara formal seperti itu. Nah, mengasosiasikan ya, kegiatan mengasosiasi ataupun bernalar merupakan kegiatan menghubungkan informasi yang baru yang didapat dengan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Misalnya ya, kalau selama ini mereka tahunya misalnya mama itu bu guru mama itu kalau di rumah biasanya sawinya itu langsung dipotong-potong, dibersihkan, dipotong-potong, dimasak, aku disuruh makan, aku enggak tahu bagaimana cara menanamnya. Jadi kalau selama ini dia tahunya hanya mamanya belanja sawi gitu ya, dimasak, diolah, dimakan, tapi sekarang dia tahu, oh sawi itu asalnya dari mana. Dia tahu bijinya sawi, dia tahu bagaimana cara menanamnya, pertumbuhannya bagaimana. Oh, jadi tanamannya harus dirawat, disiram, dan lain sebagainya. Ya, itu proses di mana dia sudah punya informasi. Selama ini dia tahunya seperti ini hanya dimasak, gitu ya. Dia tahunya sudah ada dimasak dan dimakan. Rasanya mungkin dia tahu, gitu ya, tetapi asalnya dari mana kan dia nggak tahu. Sehingga informasi yang baru dan informasi yang lama ini dia asosiasikan, dia satukan menjadi sebuah pemahaman yang lebih komprehensif. Ya, jadi tahunya bukan hanya sekedar sawi itu ada untuk dimasak dan dimakan, tetapi asalnya dari mana dia paham. Ya,
Kenapa sawi itu bisa tiba-tiba sebesar itu, daunnya selebar itu? Apakah langsung lebar atau perlu proses? Nah, sehingga dia akan lebih memahami proses, dia akan lebih menghargai sebuah proses. Nah, proses asosiasi ini merupakan proses lebih lanjut di mana anak mulai menggabungkan pengetahuan itu tadi gitu ya. Oh, jadi sawi itu begini loh. Nah, dia akan lebih memahami ya, mengkomunikasikan. Nah, jadi ketika dia diminta untuk bercerita kembali, meminta untuk menggambarkan gitu ya, membuat sebuah hasil karya, itu akan jauh lebih mudah ya. Menyampaikannya akan jauh lebih fluent, jauh lebih lancar karena apa? Proses dari awal dia mengamati sampai dia tadi mengasosiasikan itu kan memang proses yang tidak sebentar dan tidak mudah sebenarnya ya. Dan scientific ini memang bisa digunakan untuk beberapa kali, tidak bisa satu hari full langsung, jadi nggak bisa ya, karena memang perlu proses. Kalaupun dipaksakan bisa sih, tapi informasinya biasanya tidak begitu banyak dan tidak begitu mendalam ya. Nah, proses mengkomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan terhadap pengetahuan baru yang didapatkan. Jadi ketika dia mengkomunikasikan, ketika dia bercerita, maka guru memberikan feedback ya. Mengkomunikasikan tidak hanya disampaikan melalui ucapan, tetapi dapat juga disampaikan melalui sebuah hasil karya, nah, gambaran dan lain sebagainya. Gitu ya, itu mengkomunikasikan. Nah, kelebihan model pembelajaran saintifik ini ya lebih mudah untuk diterima oleh anak karena bersinggungan dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Ada proses mencoba dan lain sebagainya, sehingga anak langsung bersinggungan dengan objek dan benda maupun peristiwa yang dia amati. Nah, lebih bermakna karena apa? Maknanya lebih bisa didapatkan oleh anak. Anak lebih mudah memahami, lebih mendapatkan makna, sehingga diterima secara lebih komprehensif, secara lebih utuh pengetahuannya. Jadi tidak hanya sepotong-potong, tidak hanya istilahnya tidak hanya kulitnya aja gitu ya, tetapi dia benar-benar memahami sampai kedalamannya. Ya, walaupun tetap pada anak usia dini gitu ya, kadang-kadang masih tetap harus diulang-ulang kembali ya. Melekat pada pembentukan perilaku anak. Jadi kalau pengetahuan dan pemahaman itu sudah dia bentuk, sudah komprehensif dia miliki, maka itu akan membentuk perilaku dan menjadikan anak lebih aktif ya, mengurangi verbalisme guru. Jadi tidak hanya guru yang harus mengajar terus bercerita terus, tetapi ada kesempatan bagi anak untuk mulai dari bereksplorasi, mengamati sampai dia pun bercerita apa yang telah dia pelajari. Ya, lebih mudah untuk diaplikasikan oleh anak. Karena apa? Ya, karena ini langsung secara empirik ya, realistik, faktual, fakta mereka akan dapatkan. Nah, akan membuat anak itu mampu menghargai kemampuannya karena dia akan memahami, oh ternyata saya bisa ya menanam sawi ya. Anak akan bangga dengan kemampuannya. Mah, aku loh di sekolah itu menanam sawi loh. Oh iya? Nah, nanti dilihat ya, Ma, apakah sawiku akan bertumbuh lebar seperti sawi yang biasanya Mama beli. Seperti itu. Nah, itu akan lebih juga membuat anak lebih percaya diri. Nanti ketika sawinya itu sudah jadi dipanen, dia akan membawa pulang dengan perasaan bangga dan percaya diri. Aku bisa. Dia akan cerita ke teman-temannya bahwa dia bisa menanam. Ya, bisa jadi di rumah dia minta untuk menanam juga seperti itu. Membentuk kemampuan yang permanen. Nah, itu akan lebih permanen. Jadi tidak hanya sesuatu yang oh bisa sekarang nanti lupa nanti nggak bisa enggak, tetapi itu lebih permanen sifatnya. Karena apa? Dia langsung mencoba, dia tahu oh kalau seperti ini kenapa ya misalnya. Kenapa ya daunnya sawi itu bisa lubang-lubang? Oh, dimakan serangga, dimakan ulat dan lain sebagainya. Dia akan paham itu. Ya, sebagai kesimpulan, ya konklusinya bahwa metode pembelajaran saintifik ini sangat menunjang pengembangan kognitif anak usia dini, ya. Karena ini kita mata kuliah metode pengembangan kognitif, nanti kalian bisa pelajari dari berbagai macam sumber artikel, ya, bagaimana pembelajaran saintifik ini bisa menunjang kemampuan kognitif. Ya, nanti saya akan coba untuk submitkan juga di Spada, ya.
Karena apa? Membuat anak berperan aktif di sini di dalam pembelajaran, sehingga kognitif kemampuan bernalar mereka akan terpacu. Dan metode pembelajaran saintifik ini dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran bagi anak usia dini dengan memperhatikan 5 komponen, ya, mulai dari mengamati, menanya, mencoba atau eksperimentasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Nah, ini adalah metode pembelajaran saintifik yang diharapkan bisa diimplementasikan di dalam proses pembelajaran bagi anak usia dini untuk menunjang pengembangan kemampuan kognitif anak usia dini. Nah, demikian penjelasan tentang pembelajaran saintifik. Saya harapkan ini bisa membantu kalian di dalam mempelajarinya. Nah, nanti ada tugas gitu ya, kalian akan merancang kegiatan yang berbasis saintifik gitu ya, berbasis metode pembelajaran saintifik untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Oke, terima kasih. Selamat belajar.